Hai semuanya, perkenalkan nama aku Lintang dan di sini aku akan menjelaskan tentang peluang variabel acak beserta salah satu soalnya. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas dan ulangan harian dari mata pelajaran matematika minat yang diampu oleh Pak Ferianto. Sebelum menuju soal, mari kita kaji ulang sedikit tentang peluang variabel acak beserta rumus-rumusnya. Kalau begitu, yuk mari kita pahami ulang tentang konsep dasar dari peluang variabel acak beserta rumus-rumusnya. Mari kita kaji ulang kembali. Peluang variabel acak. Variabel acak adalah suatu fungsi yang menghubungkan kejadian dan ruang sampel ke nilai numeriknya. Variabel acak dibutuhkan untuk memperoleh pengukuran kuantitatif dari penaksiran kejadian numerik. Kemudian ada prinsip kombinasi pada penentuan probabilitas. Oke, rumus ini sangatlah penting dan perlu dihafal ketika mengerjakan soal-soal terkait dengan peluang variabel acak. Rumusnya adalah P, X besar sama dengan X kecil, sama dengan N kombinasi X yang dinotasikan dengan kurung buka N atas dan X bawah kurung tutup dikalikan dengan P pangkat X dikalikan Q pangkat N dikurangi X, di mana Q sama dengan 1 dikurangi P. Sedangkan untuk X kecilnya sama dengan bilangan 1, 0, 2, 3, dan seterusnya tergantung pada soalnya. Kemudian untuk N biasanya sudah tertera di soalnya. Tetapi juga ada beberapa soal yang N-nya tidak tertera sehingga kita bisa menggunakan rumus sifat dari rata-rata atau ragam yang akan aku jelaskan nanti. Selanjutnya, ada rumus untuk menentukan rata-rata yang dilambangkan dengan mu, serta ragam yang dilambangkan dengan sigma kecil pangkat 2. Yang pertama, rata-rata dan ragam variabel acak. Mu dilambangkan atau sama dengan EX atau fungsi E yang merupakan rata-rata populasi. Selanjutnya ada rumus dari rata-rata atau nilai harapan variabel acak. Di sini rata-rata juga merupakan nilai harapan yang dilambangkan dengan mu. Mu sama dengan N sigma besar I sama dengan L XI dikalikan fungsi dari XI, di mana XI bisa merupakan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya mengikuti soal. Kemudian ada rumus ragam variabel acak X besar, di mana rumus ini adalah sigma kecil pangkat 2 sama dengan E kurung kurawal X kecil dikurangi mu dipangkatkan 2 kurung kurawal tutup sama dengan N sigma besar I sama dengan L kurung XI dikurangi mu dipangkatkan 2 dikalikan dengan fungsi XI, di mana X kecil atau XI ini bisa berupa angka 1, 2, 3, atau mungkin 0 dan seterusnya mengikuti soal. Kemudian ada juga penurunan dari sigma kecil pangkat 2 atau ragam variabel acak X. Dan rumusnya bisa dilihat di sini. Kemudian aku akan menjelaskan tentang sifat dari rata-rata variabel acak. Oke, rumus ini juga sangat penting untuk dihafalkan. Barangkali ada soal yang mungkin N-nya tidak diketahui di dalam soal, sehingga bisa menggunakan sifat-sifat dari rata-rata untuk menentukan jawaban dari pertanyaan soal. Yang pertama adalah jika C sama dengan konstanta, maka fungsi EC sama dengan C. Yang kedua adalah jika variabel X besar dikaitkan dengan konstanta C, maka E kurung buka CX besar sama dengan C dikalikan fungsi EX. Jika X besar dan Y besar merupakan variabel acak, maka fungsi EX tambah kurang Y sama dengan fungsi EX tambah atau kurang fungsi EY. Dari kaji ulang beberapa rumus di atas, kita dapat mengerjakan salah satu soal yang berkaitan dengan ragam atau rata-rata pada peluang variabel acak. Di sini ada sebuah soal, yaitu
probabilitas bahwa sebesar 70% penderita sariawan berhasil sembuh jika diberikan vitamin C secara rutin. Jika X besar menyatakan banyaknya penderita sariawan yang sembuh, simulasikan ragam untuk 8 kelompok yang setiap kelompok terdiri dari 3 orang. Di sini diketahui P sama dengan 70% sama dengan 0,7 yang melambangkan sembuh, dan Q sama dengan 1 dikurangi 0,7 sama dengan 0,3 melambangkan orang yang berpotensi tidak sembuh. Dan N di sini adalah 3 orang. Kemudian kita dapat masukkan terlebih dahulu kepada rumus P X besar sama dengan X kecil sama dengan N kombinasi X dikalikan P pangkat X dikalikan Q pangkat N dikurangi X. Oke, langsung saja kita akan kerjakan. Yang pertama, kita akan mencari satu persatu X-nya. Kita akan mencobakan X masuk ke dalam rumusnya. Oke, yang pertama adalah P jika X sama dengan angka 0. N-nya tadi sudah diketahui, angka 3. 3 kombinasi 0 dikalikan dengan P pangkat X, P-nya adalah 0,7, dipangkatkan dengan 0, kemudian dikalikan dengan Q yang merupakan 0,3 pangkat N, yaitu 3 dikurangi X sama dengan 0. Oke, lanjut saja kita ke notasi 3C0 dikalikan 1, karena 0,7 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Kemudian 0,3 pangkat 3. Di sini kita dapat 3 kombinasi 0 dikalikan 1 dikalikan 0,3 dipangkatkan 3. Langsung saja kita selesaikan. 3 faktorial per 3 faktorial 0 faktorial dikalikan dengan 1 dikalikan dengan 0,027. Di sini kita bisa coret-coret 1, di mana P X sama dengan 0, hasilnya adalah 0,027. Dan hal yang serupa kita lakukan dengan X dari 0, 1, 2, sampai 3. Mengapa hanya sampai 3? Karena jika X sama dengan 4, kita dapat lihat bahwa 3 kombinasi 4 tidak ada hasilnya. Sehingga kita hanya berhenti di X sama dengan 3. Oke, setelah menghitung, aku mendapatkan data seperti di tabel berikut ini. Sebenarnya kalau ingin dijadikan tabel juga tidak masalah, ataupun tidak, itu preferensi ke masing-masing orang saja. Namun aku menjadikan ini sebagai tabel supaya bisa lebih mudah ketika mencari rata-rata. Setelah tabel ataupun hasil dari PX0, PX1, PX2, dan PX3 telah ditemukan, kita bisa langsung saja mencari rata-rata dari soal tersebut. Jadi kita harus mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Mencari rata-rata. Oke, di sini rata-rata dilambangkan dengan mu sama dengan X sama dengan, sebenarnya sama dengan XI dikalikan dengan FXI. Seperti yang sudah kita kaji ulangkan sebelumnya. Maka bisa kita temukan dengan X-nya 0, kemudian Fx-nya adalah 0,027, ditambah dengan X-nya 1, kemudian Fx-nya 0,189, ditambah 2 dikali 0,441, ditambah 3 dikali 0,343. Oke, kemudian kita tambahkan saja 0 ditambah 0,189
ditambahkan dengan 0,882 ditambahkan dengan 1, berapa ini? 343 dikali 3 9201 1,029. Oke. Langsung saja kita tambahkan. Oke. 0,882 ditambahkan terlebih dahulu 1,119,1 ditambahkan dengan 0,189 tambah 0,012 sama dengan 2,1 ya hasilnya untuk rata-rata terlebih dahulu. Sekarang kita mencari EX kuadratnya. EX kuadratnya sama dengan ini XI-nya dikuadratkan kemudian dikalikan dengan FXI. Kemudian di sigma besar. Kemudian bisa kita cari dengan 0 dipangkatkan 0 dipangkatkan 2 dikali dengan 0,027 ditambah dengan 1 pangkat 2 dikalikan 0,189 ditambah dengan 2 dipangkatkan 2 dikali 0,441 ditambah dengan 3 dipangkatkan 2 dikalikan 0,343. Oke, bagi yang ingin bertanya kenapa 0, 1, 2, dan 3 harus dipangkatkan 2? Karena pada X-nya ini dipangkatkan 2 sehingga di sini harus dipangkatkan 2 juga karena 0, 1, 2, 3 ini berlaku sebagai X dimana kita bisa lihat di tabel ini tadi. Oke, apabila kita tinjau kembali rumus dari ragam variabel acak X adalah sigma kecil pangkat 2 sama dengan fungsi E kurung kurawal buka X dikurangi mu dipangkatkan 2. Oke, dengan X bisa dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini kita simpan terlebih dahulu. Dan beginilah ya teman-teman tahapan dari awal sampai akhir dalam mencari ragam pada soal yang telah aku berikan ini tadi. Oke, kita pertama-tama harus mencari probabilitasnya terlebih dahulu. Kemudian kita mencari rata-rata dan kita mencari EX kuadrat, fungsi X kuadrat. Kemudian kita mencari ragam menggunakan rumus dari EX kuadrat dikurangi rata-rata dimana sama dengan 5,04 dikurangi 2,1 pangkat 2 dan hasilnya adalah 0,63. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah melihat video ini. Dan aku Lintang pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.